Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam hormat kepada guru-guru kami, salam hormat kepada sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun sahabat berada. Berjumpa kembali bersama saya Ki Sampurna Raga di channel Anak Batin, channel yang khusus menyajikan keilmuan-keilmuan anak batin yang bisa dirasakan, nyata adanya, dan bisa dibuktikan. Pada kesempatan kali ini sangat istimewa sekali karena di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama santrinya Anak Batin ya. Nanti akan saya kenalkan bagaimana beliau ini sudah menjadi santri Anak Batin kurang lebih dari 5 tahun, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau rasakan bersama Anak Batin ya. Kita kalau ya, ini saya perkenalkan, beliau adalah Abdul Haris. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, selamat malam. Saya Abdul Haris. Ya, saya selaku mungkin santrinya Anak Batin. Nanti kan sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi saya sama Pak Iya. Dan dengar Kang Abdul Haris ini selama perjalanan dengan Anak Batin, salah satu cerita yang pernah saya dengar ya, katanya Kang Abdul Haris ini pengen dijadiin pengikutnya Nyi Blorong ya Kang ya, betul kan? Iya, betul. Itu pada tahun berapa ya? Kisaran 2012 ya. Pertama saya mulai ikut Anak Batin itu 2011. Oke, tahan dulu Kang, siap. Nanti kita lanjut ya. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe ya, dan bagikan video ini ke sahabat-sahabat agar bisa bermanfaat untuk semua orang ya. Oke, kita lanjut aja ke cerita dari Kang Abdul Haris ini. Silakan Kang, dilanjut Kang, monggo. Ya, saya lanjut ya Kang. Ya, silakan. Ya, pada saat itu kisaran tahun 2011 ya, pertama kali saya berumah tangga gitu. Ya. Karena memang ada ujian dalam kehidupan saya awal di menikah. Saya konsultasi mungkin untuk atasin permasalahan, cari jalan keluar lainnya ya Kang gitu. Pas ketemu ngobrol sama tetangga, diarahkan sama Anak Batin jadi guru saya saat ini. Alhamdulillah dengan wasilah beliau, rasa pesimis saya mulai tumbuh lagi, mulai optimis dengan beliau. Nah, di kemudian hari pada saat saya pulang kerja, saya tinggal di rumah mertua saya dulu. Tinggal di rumah mertua. Pas kebetulan memang tetangga ini memang sering mengadakan acara mingguan tiap malam Jumat gitu, depan rumah mertua itu ramai sekali. Ya, saya cari tahu, bertanya ke mertua saya, ada apa ya, ceritanya gini. Oh, jadi perjalanannya seperti itu. Nah, suatu ketika saya memang kebetulan lagi santai depan rumah. Tetangga saya ada depan rumah karena rumahnya berhadapan, dia panggil saya, Kang sini ngopi sini ya. Kemudian saya ngobrol di situ larut-larut dengan obrolannya itu tetangga sampai kok perasaan dengan perjalanannya ya seperti ini gitu. Nah, setelah itu nggak lama saya tutup obrolan kisaran jam 10 saya pulang. Nggak lama ada telepon dari Anak Batin. Jadi langsung kontak ya. Pesannya gitu.
Kang Abdul Haris, nanti kalau bisa pulang kerja merapat ya ke majelis. Iya. Oh siap Pak. Iya. Pas begitu saya kerja paginya, Iya. sepulangnya saya langsung ke majelis. Iya. Berceritalah di situ. Ya. Berceritalah di situ anak batin bercerita karena memang dia sering melintas ke depan rumah mertua saya, Iya. gitu. Dia merasakan hal yang mistis, energinya kuat sekali. Kedetek sama beliau ya. Sama beliau kedetek gitu. Terus dia langsung memvonis gitu karena memang naluri dia lebih kuat karena keilmuannya ya gitu. Dia langsung memvonis ini ada bangsa dari kidul di sini. Dari laut kidul itu ya. Iya itu. Nah setelah itu dia cerita. Jadi kalau misalkan mau ngobrol ya sewajarnya aja kita ngobrol. Masalahnya kenapa Mas Abdul Haris saya panggil? Soalnya gini Kang gitu. Ada energi yang mau narik Akang. Ya entah mau dijadikan tumbal atau entah mau dijadikan seorang pengikutnya lah. Ya intinya ke situlah. Karena memang ada ikatan batin antara guru sama murid, di situ ada interaksi yang kuat gitu. Betul. Ya setelah bercerita seperti itu, saya lanjut pulang lagi. Dia manggil lagi itu tetangga saya malamnya itu pasca bertemu dengan anak batin. Sepulangnya kerja ketemu anak batin, kemudian kisaran ba'da maghrib sebelum Isya saya pulang ke rumah mertua. Dari situ setelah Isya kisaran jam 9-an dia panggil lagi ngajak ngobrol. Alhasil dia cerita dengan apa sih segala macam kayak ritual kayak gitu. Jadi dia cerita karena memang tekanan inilah mungkin karena dari ekonomi lah atau ekonomi, keadaan ya. Si bapak itu dia cerita curhat lah intinya ngobrol. Dia cerita dia gelar sajadah pada malam itu. Dan terus dia ininya semua pusaka yang ada dipegang sama dia taruh di sana. Dikeluarin kata dia itu kisaran jam ya udah masuk malam lah gitu. Nah setelah itu kita nggak lama setelah dia apa sih kalau istilahnya itu ritual lah gitu. Setelah ritual yaitu kisaran jam 2 itu dia cerita, dianya sendiri yang cerita. Ada kereta kencana datang ke rumahnya. Kurang lebih tepatnya jam 2 dini hari. Ada kereta kencana dengan seorang putri bersongkok ular. Pakai mahkota ular gitu? Iya, katanya. Cuman nggak lama di situ. Dia jadi berapa ya selisih waktunya itu. Jadi malam ini saya berbicara gitu ngobrol sama dia paginya saya dipanggil anak batin, terus malamnya lagi ketemu lagi. Dia ceritanya itu pada malam bersamaan itu. Jadi ya saya dihubungin sama anak batin, cerita anak batin seperti ini, pas malamnya dia cerita lagi seperti itu. Berarti nggak salah gitu. Berarti benar ya, insting dari seorang guru atau dari anak batin ya. Dengan interaksinya dia secara energinya anak batin itu langsung memvonis aja pada sorenya, pas malamnya sepulangnya dari majelis ketemu anak batin, sorenya si bapak itu cerita seperti itu. Karena memang ada pasukan dari sana sama dewinya kata ratu ya kata dia. Semua yang pusaka yang dia ada itu digelar itu cerita semua jenis pusaka apa yang nggak ada. Kok bisa seperti ini gitu, saya yang nggak ngertinya keilmuannya anak batin itu. Saya juga jadi istilahnya bertanya-tanya sampai sejauh mana sih keilmuannya anak batin gitu. Sampai emang gini Kang Haris, jadi luar biasanya ilmu anak batin ya, apalagi kepada anak-anak yang dibimbing oleh beliau langsung gitu ya. Ketika anak-anak beliau ini mengalami sesuatu yang sangat bahaya, itu beliau langsung bisa merasakan karena udah connect, itu udah sangat kuat. Contohnya tadi Kang Haris yang tadi alami seperti itu ya Kang ya. Mungkin karena memang ada ikatan batin antara guru sama murid ya Kang. Iya betul, dan memang keilmuan anak batin itu luar biasa. Jadi ilmunya itu akan aktif ketika kita memang betul-betul dalam posisi bahaya gitu Kang. Itu kan kalau misalnya anak batin tidak memberitahu Akang, itu kan bisa aja akan menjadi pengikutnya gitu kan, auzubillah gitu Kang.
karena memang minimnya di keilmuan gitu Iya, ya, sangat bersyukur sekali saya iya, bisa ketemu dengan anak batin iya, gitu sampai istilahnya. sekarang. Dengan wasilahnya beliau gitu Iya, saya iya. jadi terbebas dari apa kemusyrikan lah gitu. Iya, Itu iya, kan iya. jauh kemusyrikan Betul, ya, Kang, betul, ya, Kang? betul, akan menyesatkan. Iya. Sampai saya juga terheran-heran. Pernah saya berpengalaman Ya, waktu ya. di pekerjaan Oh, ada saya. cerita lagi. Iya, Oh, gitu. Masya Allah. Ya. Karena Gimana Kang? setahun 2 tahun itu dengan interaksinya biasa aja lah gitu, Iya, kehidupan biasanya. Kemudian Pak ini siapa anak batin ngasih semacam apa ya, kayak amalan gitu. Oh iya, amalan. Coba kamu amalin. Saya amalkan gitu. Cuman diamalkan di situ juga tidak ada hal yang apa sih gitu. Yang aneh-aneh lah. Nggak ada, cuman ya dikasihnya amalannya cukup istighfar aja, nanti kamu rasakan apa yang terjadi gitu. Iya. Kemudian hari pas saya kan kerja di perusahaan ini ya Kang, dekat rumah. Saya selaku keamanan security. Iya. Pas saat itu saya masuk shift malam, masuk jam 7 malam. Saya yang jaga berdua. Pas malam itu kalau enggak salah malam Selasa. Malam Selasa. Karyawan di dalam ada yang nangis, teriak-teriak. Iya. Sampai saya dipanggil sama karyawan. Iya. Kenapa ada yang kesurupan katanya. Kesurupan. Iya. Kesurupan, Iya. telepon security, minta bantuan untuk penindakannya seperti gimana gitu. Saya coba komunikasi dengan warga setempat, ada nggak yang bisa ke sana katanya. Ada, saya coba komunikasi. Posisinya memang lagi di luar ya, saya merapat nanti cepatnya ke sana. Karena memang situasinya udah mulai inilah, di suasananya udah mulai panik di dalam itu kan, yang kesurupan. Saya coba damping ke sana karena saya disuruh sama teman nggak mau katanya. Udah kamu aja yang ke sana, coba cek bantu. Ya, saya masuk ke dalam ya, karena memang ada apa sih ya, jadi istilahnya ada rasa ingin nolong gitu. Ya sebisa mungkin yang saya bisa saya bacakan gitu, macam ayat kursi gitu ke orang kesurupan yang itu. Kesurupan itu sampai dia ya teriak cuman karena kita nggak ahli dalam hal itu. Iya, gitu. padahal udah dikasih baca ayat Al-Quran ya. Udah nggak mempan aja gitu udah ya. nggak mempan, Bahkan rukyah gitu ya. Rukyah saya kursi coba di apa sih wirnya ada di ratib gitu. Dia panas sampai teriak panas. Tapi cuman biasa aja, cuman itu nggak mau keluar. Setelah selesai membaca dia ketawa lagi, nangis lagi. Nah, saya jadi panik, campur emosi juga gitu. Terbesit dalam hati, pikiran saya gitu. Ingat kata anak batin, pernah cerita pengalaman, gampang ngurusin yang kesurupan, ajak ngobrol aja kata anak batin. Saya kepikiran ke sana Kang gitu, terbesit kepikiran ke sana. Saya coba aja komunikasi sama itu orang yang kesurupan. Saya tanya, kamu dari mana? Kamu asal mana? Makhluk seperti apa kamu? Saya masih ada terbawa emosi, mulai emosi saya gitu. Diajak komunikasi lah ya. Dia jawab, saya yang tinggal di sini. Tanya alasannya ya memang kerjaannya dia gitu kan, ganggu orang. Gitu. Dari situ saya coba secara baik-baik untuk dia keluar, dia nggak mau, malah ngeyel. Malah ngeyel, mata mau menjadi kepancing dong kita emosi. Ya udahlah kalau gitu mah. Saya langsung pasang badan aja. Saya berbicaranya agak kasar ya Kang. Iya, nggak apa-apa. Saya anggaplah ya kasar ya gitu. Iya. Kamu asli tinggal di sini, yang penunggu di sini. Iya. Bang, dulu situ ada kebun ini, kebun apa sih, kebun bambu Kang. Ada kebun bambu, kemudian di sini ada sumur tua yang iya, yang dibikin perusahaan itu. Ada cerita historisnya lah ya. Saya coba usir dengan nada yang agak emosi gitu. Tempat ini juga gitu, marah yang susah banget lah gitu. Memang kata anak batin, udah ajak ngobrol aja gitu. Sampai dia ngeyel, saya langsung menyombongkan diri. Lu tahu nggak siapa gua? Emang apa pentingnya lu? Katanya gitu, ngeyelnya gitu ya.
Saya tanya, lu kenal nggak sama anak batin? Dia panik, Kang. Kayak ketakutan itu. Langsung melotot. Ngapain lu sebut anak? Ngapain lu sebut dia, katanya? Emang lu siapa? Nah, di situ ada celahnya. Itu. Oh, iya. Nih gua santrinya. Kalau lu nggak pergi sekarang, gua telepon, gua panggil, Pak. Ini anak batin sekarang kesini. Nih ada nomor teleponnya. Saya panggil anak batin sekarang. Responnya dari yang kesurupan itu? Paniknya minta ampun, Kang. Kayak ketakutan ya? Ya asli ketakutan Iya, dia lah. iya. Langsung dia pergi sendiri. Nah, si korbannya itu yang kesurupan, dia sadar diri, Kang. Sadar dengan lagi. alamiahnya gitu. Ketika pasca diobrolin tadi ya, Iya. bahwa Akang adalah santri anak batin. Iya. Lo seperti ketakutan yang kerasukan Iya, ini ya, si setannya atau si hantu yang merasukinya ini, dia Iya, takut ya. Ya, dari situ saya berpikir, baru disebutin namanya aja, Iya. ini makhluk halus ya. Iya. Mungkin makhluk halus yang kayak di tempat-tempat angker gitu ya, Kang ya. Iya, Kecil lah betul, gitu. betul, betul. Dia udah paniknya minta ampun gitu. Ini ada apa gitu dengan anak Betul, betul. keilmuannya. Betul, Saya betul. sampai penasaran dari situ, kan. Setelah kejadian itu, alhasil alhamdulillah itu yang kesurupan sehat lagi. Iya. Cuma dia langsung dipulangin. Iya. Hari berikutnya saya tanya sama anak batin, ketemu Konsultasi ya. cerita gitu, dia cuma ketawa aja Senyum ya. katanya. Senyum. Masa ngatasin kayak gitu harus bawa nama saya, katanya. Iya. Itu realita, Kang, asli fakta itu. Banyak saksinya di perusahaan itu. Ada lebih dari 5 Iya, orang iya. di sini. Ya, Masya saya Allah. bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya dengan anak batin? Iya, ilmu anak batin seperti apa gitu ya. Nah, cuman dia pesannya gitu, kalau pengen tahu saya, istilahnya ikutin istilahnya apa yang dia kasih, dia jalani. Iya. Kalau istilah kata Sunda ya, gitu. Iya, iya. Kudu katepi ilmuna mun hayang nyaho eta sajatina gitu. Tuh ceritanya gitu. Jadi harus nyampe dulu ke ilmuannya kalau Harus pengen tahu. tahu sejatinya anak batin itu seperti apa. Betul, betul. Yang masalahnya itu ya pengalaman saya kalau untuk penanganan Hal-hal gaib lah. hal gaib Hal-hal khususnya gaib. yang kesurupan itu kan banyak metodenya, yang cara ini, Iya, pencet ini, betul, tekan ada ini, ruqyah ada lah, ruqyah, banyak ya. macam gitu lah. Jadi prosesnya proses. agak cukup rumit lah gitu. Iya, betul, betul. Ini mah cuma disebutin anak Cuma batin ya. sebut nama batin Iya, aja dia iya. langsung paniknya minta Iya, ampun, dia langsung mungkin minta ini ampun. karena gini kan pengalaman saya juga kan, di video-video sebelumnya yang udah saya ceritakan. Jadi kalau saya dibawa ke alam sana itu ya, di alam sana gitu kan, ketika saya memang mendapatkan gangguan dari para iblis lah yang mau mencelakakan saya, ketika ketika anak batin datang semuanya kabur. Saya tidak pernah melihat tuh anak batin begitu datang membaca surat apa atau bacaan apa, enggak, mereka pada kayak kabur gitu. Iya. Mungkin itu yang disebut dengan keilmuan, Kang. Ya. Itulah keilmuan ya. Beda lagi kalau misalnya kita kan misalnya gini, Kang Haris, silahkan, ini kan suka ada nih, misalnya amalin ini nih, nanti bakalan bisa ini gitu kan. Iya. Nah itu kan amalan atau wirid itu kan pada dasarnya itu hanya sebuah bahan, betul nggak? Iya kan. Bahan Iya, kan yang iya, harus paham. kita olah lagi, betul nggak? Iya. Nah justru ini kepada sahabat-sahabat juga, hati-hati ketika misalnya walaupun tujuannya baik, mungkin ngasih amalan ke kita, Iya. kemudian tanpa kita ada yang ngebimbing, Kang, orang guru kita tanpa ada yang ngebimbing, bukan hanya secara guru lahir ya, tapi harus secara di alam sana itu harus ada yang ngebimbing, karena ketika kita proses bahan tersebut, jadi ada dua jalan. Pertama, ada yang diproses langsung memang oleh para malaikat Allah, ilmu Allah, berarti itu benar. Justru yang khawatirin kedua ini, ketika kita mengamalkan sesuatu kemudian berzikir gitu kan, nah justru yang pihak kedua ini yang mengganggu, iblis ini kan. Iya. Nah, itu yang bahayanya. paham itu ya, Kang. Iya. jadi hasil jadinya emang benar, dia bisa gitu kan, tapi ada yang berbeda gitu kan. Iya. Itu yang dikhawatirkan maksudnya gitu kan. Itulah setan yang mau menyesatkan. Yang menyesatkan. Pentingnya guru untuk membimbing kita. Betul. Jadi istilahnya satu amalan arahannya ke sini. Satu ketika kita lagi mengamalkan, ada makhluk yang menyerupai, seolah-olah itu kodam dari amalan tersebut. Dia mau menyesatkan kita. Nah, betul. Nah, setelah terjadi
penyimpangan seperti itu kan ada interaksi antara guru sama murid. Betul, makanya betul. perlu guru itu. Iya. Jadi kok arahnya ini lain kata Nah. guru. Makanya kata guru udah stop dulu. Iya. Nah, karena memang daripada kita sampai jadi Iya. sesat gitu, Betul. mendingan di stop aja Ya, dulu. yang Seperti punya gitu. guru aja Iya. itu rentan, apalagi yang nggak punya Yang nggak guru punya kemudian guru, iya. membeli amalan yang praktis. Nah, Misalnya ada apa suka yang ditulis-tulis dirajam kayak gitu, waduh, itu kan lebih rentan lagi ya, lebih Wapak rentan ya, lagi. kalau Wapak istilah. kayak gitu ya, Iya, zaman-zaman wapak saya katanya. waktu muda gitu kan iya, ya, iya, biar bisa jago wapak kayak gitu, itu lebih rentan lagi Kang. iya kan. Bahaya. Seperti itu ya Kang. Masya Allah pengalaman Kang Haris ini ya, jadi mudah-mudahan ya buat sahabat-sahabat bisa diambil lah manfaatnya ya, betul Kang. Iya, iya. Ya kemarin juga saya sempat di video awal Kang, artinya gini ya kepada sahabat-sahabat, karena kan lahir video channel ini berdasarkan dari channel yang pertama ya, Iya. channel yang anak yang hilang, dan di komentar tersebut kan banyak yang mengaku Imam Mahdi, ada yang mengaku Imam Mahdi, ada yang mengaku Satrio Piningit gitu kan. Jadi risih maksudnya, jadi anak batinnya harus keluar. Artinya apa? Apalagi sudah berbicaranya dengan menggolongkan gitu kan, Iya. seolah-olah mengaku-ngaku itu yang nggak suka anak batin gitu kan. Makanya ya kalau memang ada yang jago katanya hebat, spiritualis atau hebat ya silahkan, welcome lah Kang. Seperti gini, sparring partner lah, Iya. pertandingan persahabatan ya, Iya. bukan sombong, bukan. Iya, Artinya bukan memecah ini, tapi kan untuk persatuan. Kalau memang ternyata memang hebat, jago, ya silahkan, mangga tes keilmuan anak batin. Iya. Mau secara jarak jauh silahkan Kang, Iya, gitu kan. iya. Karena bener Kang, anak batin itu ada di beberapa alam. Kemarin ada yang telepon ke saya, disuruh datang ke anak batin, silahkan. Terus ada yang mengklaim saya nggak bisa sih. Ya udah, jalur alam lain aja silahkan. Kalau memang Anda sakti, bisa temuin anak batin itu di beberapa alam gitu ya, silahkan gitu, welcome gitunya. Nah di sini bukan ada kesombongan gitu kan, supaya tahu lah gitu kan, untuk ngetes itu sparring partner ya, bukan nggak ada kesombongan itu mungkin Kang. Pernah bercerita anak Iya. batin juga seperti gitu. Di waktu sebelum saya jadi santrinya, ada santri yang berguru ke beliau gitu. Tengah perjalanan mungkin karena tekanan mentalnya yang kurang kuat, Iya. hasil dia malah lari ke guru yang lain. Oh. Jadi prosesnya seperti itu, dia pingin berguru ke guru yang lain, cuman si guru yang barunya itu nggak bisa mengijazahkan ke muridnya baru itu. Katanya kamu harus minta restu dulu ke guru kamu yang pertama. Oh Nah, gitu ya. jadi istilah kata kalau anak batin ya, kalau memang dia merasa hebat, nggak usah harus apa sih istilahnya, pinjam tangan orang lain untuk menyampaikan pesan. Betul. Silahkan aja secara gaib. Iya bisa kan? Iya, Komunikasi, silahkan aja betul, secara gaib betul. komunikasi dengan Iya, saya kalau iya. memang dia hebat. Kalau memang dia hebat, Iya, kalau dia gitu. mengklaim sakti gitu kan? Iya. Iya kan, memang harus dites dulu, betul Kang gitu. Makanya anak batin cerita seperti gitu. Kalau pingin tahu sejatinya saya, Iya. kuasai dulu keilmuannya biar tahu Betul. sejatinya siapa anak batin. Nah, dari betul. situ ya, kalau dengan pengalaman seperti itu saya udah masya Allah lah, ini keilmuannya Iya. anak Iya, batin betul. itu dia salah satu manusia yang dapat ridho dari Allah lah Masya gitu. Allah, ya, Karena ya. dengan wasilahnya beliau, dengan keilmuannya beliau, saya banyak hal-hal yang positif lah yang Iya. saya dapat untuk kehidupan, motivasi, Masya Allah, pembelajaran iya, dari banyak ilmu, keilmuan, ya, iya. khususnya di pergaiban. Betul, Jadi betul. kita dari sini mulai, oh ternyata kita jadi makin tahu siapa diri kita sebenarnya. Betul, gitu. jati diri manusia ya kan, seperti jati diri itu manusia ya sejati. kan. Masya Allah, Kang luar biasa nih pengalaman Kang Abdul Haris, bisa menginspirasi kita semua ya. Ya. Nah sahabat-sahabat, itu mungkin ya cerita dari santri anak batin kali ini dari Kang Abdul Haris ya, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti di next video selanjutnya kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah merasakan keilmuan anak batin, bisa merasakan nyata adanya dan bisa dibuktikan ilmunya itu ada gitu kan, betul Kang? Iya seperti itu ya. Mungkin
pertemuan kali ini cukup ya Kang ya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pesan-pesan Kang, pesan terakhir buat para subscriber. Kalau pesan mungkin buat Kang ini aja ya. Jadi istilahnya saya kan baru santrinya yang junior lah gitu. Kalau untuk pengalaman pribadi dengan anak batin, ada santri yang paling senior. Ada. Sangat pengalamannya luar biasa. Nanti kita datangkan nih ya. Jadi maka sahabat-sahabat tetap pantengin channel ini, jangan lupa like, subscribe dan bagikan ya. Nanti masih banyak cerita-cerita tentang anak batin ya. Oke Kang? Gitu? Oke, cukup ya. Oke, sahabat-sahabat, kali ini cukup dari kita ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua, mohon dibukakan pintu maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.